Seperti biasanya, sebagai pengawal, saya tidak akan pernah bosan bertanya sama panjenengan. Itu nggak akan pernah bosan. Ada yang mengalami kesulitan? Ada nggak yang mengalami kesulitan? Nggak ada? Nggak ada. Ibunya? Sedikit. Tentang apa itu? Cara duduk. Oh, itu karena belum terbiasa ya. Bukan kesulitan, tapi itu dikarenakan belum terbiasa. Yang lain nggak ada ya? Ada yang di Patrap Samadhi Mijil Sampurno? Ada sampean di tahapan kedua Patrap Samadhi Mijil Sampurno sendiri. Kalau ibunya? Total enggak. Kalau panjenengan bertiga? Manunggal Jati. Panjenengan juga? Malam ini saya akan memberikan pencerahan tentang Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Dikarenakan mungkin banyak yang belum menemukan videonya, video tentang ketika saya memberi pencerahan tentang Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Selain kunci The Power level 2, itu ada videonya ya. Mungkin ada banyak yang belum menemukan video itu, atau menemukan video itu tapi videonya cuma ditonton, tidak disimak baik-baik, cuma ditonton aja. Sehingganya banyak pertanyaan-pertanyaan dari luar, kenapa Pak Web tidak pernah mengupas tentang singkir yang ada di dalam Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Maka malam ini saya akan memberikan pencerahan terkait tentang Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Singkir itu sesungguhnya tidak bisa dikata-katakan, tidak bisa diucapkan, atau tidak bisa dilesankan. Sebab karena itu saya jarang, kecuali ketika memberikan contoh. Jadi saya menguraikan bacaan singkir itu jarang, karena bacaan singkir itu bukan lesan ya. Singkir itu bukan lesan. Kalau singkir itu dibaca atau dilesankan, pasti seseorang itu akan kesenggro ya, dikarenakan mulutnya tersumpal kedua ibu jari. Bagaimana melesankan bacaan singkirnya? Bagaimana lewang mulutnya itu tersumpal kedua ibu jari? Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bacaan singkir itu bukan bacaan lesan. Nah, itu bedanya singkir sama kunci, pauling, asmo, dan mijil. Perbedaannya di situ. Kalau bacaan kunci bisa dilesankan, bacaan pauling bisa dilesankan, asmo bisa dilesankan, mijil bisa dilesankan. Tapi kalau singkir tidak bisa. Karena apa? Karena mulutnya tersumpal kedua ibu jari.
Jadi nggak bisa dilesankan itu. Namun kalau ilmu pengertian dan ilmu pemahamnya ada. Dan malam ini saya akan memberi pencerahan tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan terkait bacaan singkir yang terdapat di dalam Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Dan malam ini yang gembleng satu ya, yang di tahapan kedua, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Hati-hati ya, karena Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu adalah poinnya gembleng, poinnya manekung itu ada di situ. Secara awam itu ada 3 alat tukar di kehidupan dunia ini. Saya ulang, secara awam loh ini ya. Secara awam atau pada umumnya itu ada 3 alat tukar di kehidupan dunia ini. Apakah 3 alat tukar tersebut? 1 atau yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga adalah uang. Itulah 3 alat tukar di kehidupan dunia ini. Orang awam hanya mempunyai hak untuk memiliki salah satunya. Tidak bisa ketiga-tiganya dimiliki, itu tidak bisa. Setiap orang awam atau setiap orang umum itu hanya punya hak memiliki salah satunya, tidak bisa ketiga-tiganya. Karena untuk memiliki ketiga-tiganya seseorang harus manunggal jati. Kalau belum keadaan manunggal jati tidak bisa memiliki ketiganya, harus salah satunya, hanya bisa memiliki salah satunya. Dan secara umum atau secara awam, untuk bisa memiliki salah satunya, maka seseorang itu harus mengorbankan keduanya. Nah, misalkan, saya kepengen memiliki alat tukar ilmu, maka saya harus mengorbankan alat tukar waktu dan alat tukar uang. Gitu. Misal contoh lagi, saya memilih atau saya ingin memiliki alat tukar waktu, maka suka ndak suka, mau ndak mau, saya harus mengorbankan alat tukar ilmu dan alat tukar uang. Misal contoh lagi, saya ingin memiliki alat tukar uang, berarti suka ndak suka, mau ndak mau, saya harus mengorbankan alat tukar ilmu dan alat tukar waktu. Begitu, jadi hanya bisa memiliki salah satunya. Itu orang awam atau orang pada umumnya. Lah, di dalam pengkajian yang sedang kita kaji bersama dan yang sedang kita praktekkan bersama, itu ketiga-tiganya bisa kita miliki. Karena ketiga-tiganya itu merupakan isi daripada Wahyu Pancalaku kelima sebagai sikap dan Wahyu Pancalaku kelima sebagai sifat. Wahyu Pancalaku sebagai sikap adalah sampurnaning kawula Gusti. Sedangkan Wahyu Pancalaku sebagai sifat adalah menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, yang jika dipersimpel adalah kebajikan. Jadi di dalam kebajikan, di dalam sampurnaning patilan urip, atau di dalam kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu ada ilmu, ada waktu, ada uang. Kalau belum masuk ke situ, tidak bisa memiliki ketiga-tiganya. Lah,
ritualnya ini ada di dalam patrap samadhi mijil sampurno. Ritualnya ada di situ, ya. Jadi ritualnya kebajikan atau ritualnya sampurnaning patilan urip atau ritualnya menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup atau ritualnya ilmu, waktu, dan uang itu adanya di patrap samadhi mijil sampurno yang merupakan gembleng tingkat kedua setelah tingkat pertama, yaitu patrap samadhi mijil sowan. Jadi kesimpulannya, patrap samadhi mijil sampurno merupakan poin yang gembleng atau poinnya manekung. Panjenengan yang malam ini ada di tahapan kedua gembleng, yaitu patrap samadhi mijil sampurno, itu adalah kesempatan emas untuk panjenengan, ya. Jadi panjenengan harus bersungguh-sungguh, harus berhati-hati di dalam melakukan patrap samadhi mijil sampurno, karena dia poinnya. Manekung atau gembleng adalah penyelesaian. Penyelesaian apa? Penyelesaian semuanya, penyelesaian segalanya, dan penyelesaian seluruhnya seumur hidup kita sebelum manekung atau sebelum gembleng. Nah, itu terselesaikan di manekung atau gembleng. Maka poinnya manekung atau poin yang gembleng adalah patrap samadhi mijil sampurno. Kenapa saya katakan di tahapan kedua gembleng atau manekung adalah kesempatan emas? Karena apapun dan bagaimanapun masa lalu panjenengan, seumur hidup loh ini ya ukurannya. Nah, itu akan terselesaikan. Akan terselesaikan, akan bersih, akan tersempurnakan, akan terselamatkan di patrap samadhi mijil sampurno. Adanya di situ. Namun bergantung dari kelakuanmu ketika melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Seberapa indahnya kelakuanmu ketika melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Seberapa relamu ketika melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Seberapa maksimalnya kelakuanmu ketika melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Itu bergantung di situ. Sedangkan ending dari patrap samadhi mijil sampurno adalah ketika bersabda sempurna setelah selesai membaca singkir dan selesai patrap singkir. Nah, itu endingnya ada di situ. Jadi setelah selesai membaca singkir dan selesai patrap singkir, kedua ibu jari kan dikeluarkan dari mulut, ya enggak? Tahan napas, kemudian menghentakkan kaki 3 kali ke bumi, meniup ke atas 3 kali, meniup ke bawah 3 kali, dan meniup ke kedua telapak tangan 1 kali, sembari bersabda sempurna. Setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh, ya kan? Diucapkan ke seluruh tubuh. Lah, di sini endingnya. Ketika panjenengan mengusapkan kedua telapak tangan yang mengandung sabda ini tadi, ini harus benar-benar teliti, kok tulung kok. Harus benar-benar teliti, harus benar-benar jeli.
Harus benar-benar teliti, harus benar-benar jeli, harus benar-benar rata maksudnya. Dan sepanjang sentuhan kedua tangan yang meraba seluruh sekujur tubuh kita ini, rasanya harus ternikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Gitu. Sampai selesai, mulai dari wajah, ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu tersentuh oleh kedua telapak tangan semuanya, dan rasanya ternikmati semua dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi ngusapnya itu bukan seperti orang pakai handuk, itu bukan. Jadi ada penghayatan di sini, ada penghayatan ya, karena rasanya sedang dinikmati ya. Rasanya sedang dinikmati menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi rabaannya itu mesra ya, mesra. Terutama misal ketika bersamadi pantatnya sering panas, sering mengalami pantatnya panas, atau ketika bersamadi pinggangnya sering cengeng, kaku, sakit, pegal dan lain sebagainya. Lah di bagian-bagian itu tuh, terutama di bagian-bagian itu tuh, terutama di bagian-bagian tubuh kita yang sedang bermasalah, lebih tingkatkan lagi menikmati rasanya itu tadi, lebih tingkatkan lagi di bagian-bagian tubuh kita yang bermasalah. Nah itu ada di situ, paham? Apa yang dimotivasikan sore tadi, bisa mengerti dan bisa memahami apa arti maksudnya serta mengetahui kemana arah tujuannya tentang Patrap Samadhi Mijil Sampurno kan. Nah itu praktekkan baik-baik ya, karena dia menyangkut seluruh keluarga besarmu. 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, 7 keturunan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Dan itu prakteknya sampurnane kawula Gusti, praktek menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup, praktek ilmu, praktek waktu, praktek uang di situ. Artinya seluruh keluarga besar panjenengan yang masih hidup itu keselamatannya tersempurnakan. Seluruh keluarga besar panjenengan yang sudah tidak hidup itu kesempurnaannya terselamatkan. Nah ukurannya 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah itu. Nah itu semuanya bergantung di kedua bahumu ini. Ketika sampean melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Jadi dari awal sampai akhir itu harus dikemas dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, kecuali ketika bersamadi, karena bersamadi ini harus lepas semuanya ya. Jadi palungguh pambuka lepas, kunci lepas, paweling lepas, asma lepas, mijil lepas, singkir lepas ya. Palungguh panutup lepas, kesadaran cinta kasih sayang hidup pun lepas di situ ketika bersamadi loh ya. Selain bersamadi, semuanya harus dikemas dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup dari awal sampai akhir, kecuali ketika bersamadi. Lamanya samadhi panjenengan itu menentukan luasnya proses penyempurnaan. Itu lamanya samadhi panjenengan. Jadi itu kesempatan emas sekali itu. Ketika di manekung atau gembleng sudah sampai di tahapan kedua, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Karena itu poinnya manekung atau poinnya gembleng. Paham? Saya akan mencoba memberikan pencerahan tentang Patrap Samadhi Mijil Sampurno lebih dalam lagi.
Ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sampurno, saya ulang, ini harus ya, harus seluruh ritualnya ini terbungkus dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, karena dia adalah bersikap dan bersifat menyelesaikan gitu loh. Bersikap dan bersifat menyelesaikan seluruh kehidupan seumur hidup sebelum manekung atau sebelum gembleng. Jadi ketika melakukan patrap palungguh pambuka dan bersabda palungguh pambuka, ini harus pasti. Nggak boleh ngambang ragu atau fiktif-fiktif, itu nggak boleh. Bukan tidak bisa, tapi nggak boleh. Karena ini penyelesaian ya. Ini penyelesaian, jadi harus pasti gitu. Apa sih maksudnya palungguh? Maksudnya palungguh itu supaya kita nggak ngayap-ngayap gitu loh. Nggak sono-sono, ngumpul, nunggal gitu loh ya. Duduk anteng supaya kita itu duduk anteng. Nah, jadi kalau diilustrasikan sebuah kesannya itu harus pasti anteng gitu loh ya, pasti anteng. Artinya ketika melakukan palungguh pambuka ini bener-bener plong, bener-bener tenang. Kalau belum plong, kalau belum tenang, ulangi terus sampai dapet plongnya itu, sampai dapet tenangnya itu, sampai dapet. Sedulur papat tulungguwa ingkang prayoga. Ini harus diulang-ulang sampai panjenengan dapat ya. Tenangnya sampai dapat, plongnya sampai dapat. Kalau belum dapat jangan berlanjut dulu. Karena apa? Sekali lagi saya katakan ini penyelesaian gitu. Ini penyelesaian. Jadi kalau belum plong, belum tenang, jangan berlanjut ke kunci, terus ulangi ini palungguh. Pambukanya diulang-ulang terus sampai ketemu tenang, sampai ketemu plong, sampai ketemu nyaman gitu, sampai ketemu enak. Nah, kalau sudah dalam keadaan enak, keadaan tenang, lah ini baru berlanjut ke kunci. Ya. Nah, pembacaan kuncinya juga harus dikemas dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi harus jelas di situ ya. Bacaan kuncinya itu harus jelas. Bacaan kuncinya harus pasti. Karena apa? Karena ini penyelesaian gitu loh. Ini penyelesaian. Jadi harus jelas di situ. Terkecuali kalau nggak bisa bilang R ya, nggak apa-apa itu. Kalau nggak bisa bilang R nggak apa-apa. Nah, kalau bisa bilang R, ini harus jelas bacaannya, itu harus jelas, harus pasti. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Jelas ya? Jadi titik koma spasinya itu jelas di situ, maksud saya gitu. Maksud saya. Tapi ini hanya berlaku untuk di patrap samadhi mijil sampurna loh ya. Hanya ada di patrap samadhi mijil sampurna. Enggak di patrap samadhi mijil sowan, mijil totolengkan, enggak dituntut untuk pasti gitu loh. Tidak dituntut untuk pasti, tidak dituntut untuk jelas. Tapi kalau patrap samadhi mijil sampurna itu dituntut harus pasti dan harus jelas. Bacaannya harus pasti dan jelas, patrapnya harus pasti dan jelas ya. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan pasti dan jelas, ini baru boleh ya. Baru boleh mengubah patrap kunci menjadi patrap paweling. Kalau belum jelas, belum pasti, misal contoh tadi berapa kali ya, nah, itu nggak jelas itu ya. Itu nggak jelas, harus ulangi itu, harus iya harus ulangi lah dari awal lagi, harus jelas.
patrapnya jelas, bacaannya jelas, hitungannya jelas, karena ini penyelesaian gitu loh, harus jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, sudah pasti bacaan kuncinya, baru patrap kunci ini boleh berlanjut ke patrap paweling. Kalau belum pasti, belum jelas, tidak boleh.